Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara yang berbahagia, peserta dari Baitul Arqam Purna dari UNISA pada tahun 2020 sangat istimewa. Karena kegiatan ini tentunya tidak akan pantang menyerah, tetap Baitul Arqam dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Semangat untuk Anda semuanya, saya kira ini perlu kita bangun bersama. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjadi tanggung jawab yang diberikan kepada saya akan menyampaikan terkait dengan aktualisasi spirit profesional Qurani dalam dunia kerja. Apa yang menjadi masalah saat sekarang di dalam dunia bekerja? Masyarakat semakin memiliki banyak peluang, ya, banyak pilihan di dalam memilih seseorang itu untuk kuliah, dan di dalam pelayanan sebuah perguruan tinggi ini juga mendapatkan sesuatu yang harus dipertimbangkan di dalam hal bagaimana orang ini akan mempertimbangkan bentuk-bentuk yang saling menguntungkan terhadap pemberi pelayan dan yang memberi pelayanan. Jadi ada satu konsep happy solution. Kemudian juga terjadinya perubahan paradigma di dalam pelayanan yang saat ini sangat tinggi tuntutannya dan hanya orang-orang yang memiliki keunggulan, baik itu sumber daya maupun pelayanan maupun manajemen itulah yang akan bertahan di dalam kegiatan, di dalam mengemban suatu organisasi maupun di dalam pekerjaan di dalam suatu institusi. Oleh karenanya, kita belajar bersama ya hari ini, kita melakukan kajian terkait dengan sebenarnya saya setelah lulus ini nanti mau kemana ya? Saya harus mendapatkan apa dan apa yang akan saya lakukan. Paling tidak saudara harus berpikir bahwa sebuah institusi, sebuah rumah sakit, amal usaha Aisyah Muhammadiyah akan menjadi bagian yang akan saudara temui nanti sebentar lagi setelah lulus ini. Dan tentunya nilai-nilai unggul Islami, profesional Qurani ini senantiasa melekat bagi sebuah lulusan dari Universitas Aisyah Yogyakarta ini. Oleh karenanya, saudara nanti akan di dalam suatu sebuah institusi ataupun tempat saudara bekerja, saudara akan menemui di mana dinamisasi dalam suatu organisasi, institusi yang saudara bekerja nanti. Ada beberapa orang yang tentunya nanti akan menjadi orang yang penyemangat, mampu memberikan dorongan untuk maju. Namun ada juga orang yang tidak suka maju dan dia mengganjal untuk kemajuan-kemajuan itu, dan juga ada orang yang punya pemikiran, biarin aja, kita ini enak yang begini, ini udah zona aman kita, ini posisi-posisi yang enak bagi kita. Sehingga kadang-kala tidak ada komitmen bersama, bagaimana melihat secara kebersamaan, memajukan secara bersama, dan senantiasa terus-menerus melihat situasi, kondisi, dan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, ada orang yang juga merasa cuek. Nah, inilah bagaimana kita nanti menjadi suatu bagian di dalam sebuah institusi ini, salah satunya adalah dari bagian sumber daya manusianya. Untuk itu, saudara nanti akan berpikir, saya ini masuk di bagian yang mana? Apakah saya akan menjadi orang yang cuek? Apakah saya memang ingin bekerja ini membuat suatu dorongan-dorongan yang untuk memajukan amal usaha ataupun institusi yang ada?
Dan ataukah saya akan merasa zona aman saja, saya nggak peduli terhadap orang lain, dan seterusnya. Inilah yang akan mewarnai bagaimana aktualisasi seorang lulusan dari sebuah universitas yang memang ingin universitas itu meluluskan seorang lulusan yang profesional dan Qurani ini melekat sampai di mana nantinya saudara bisa bekerja. Kemudian saudara akan melihat bahwa sebuah kondisi kategori pegawai ada nantinya dengan melihat situasi tadi. Kita akan melihat ada kategori wajib. Orang yang merasa dirinya menjadi suatu hal yang wajib di dalam suatu institusi itu, berarti dia punya keharusan. Saya harus ada. Jika tidak, bahwa rumah sakit itu atau institusi itu akan rugi. Berarti Anda orang yang terpenting di sana. Anda termasuk orang penting. Ada juga yang terkategori sunnah. Kalau ada, rumah sakit lebih baik. Kalau tidak, rumah sakit tidak apa-apa, ataupun institusi itu tidak apa-apa. Nah, ini kan seolah-olah kita ini hanya sunah-sunah saja. Apalagi kalau kita dianggap kategori masuk pada kondisi mubah. Ada atau tidak ada, institusi atau rumah sakit itu sama saja. Kemudian kita bisa masuk kategori yang mana lagi? Makruh misalkan. Apalagi ini, kalau tidak ada, rumah sakit akan lebih baik. Nah, ini seolah-olah kita sudah nggak menjadi harapan dalam suatu institusi itu. Karena apa? Kalau ada dan rumah sakit tidak apa-apa, ini kan seolah-olah kita ini nggak bermakna di dalam suatu kehidupan yang ada di dalam lingkungan itu. Dan ini akan menyakitkan sekali bagi diri kita. Karena kita akan terjadi juga mungkin pada posisi haram. Ya, kalau tidak ada, rumah sakit akan lebih baik. Kalau ada, rumah sakit akan menjadi rugi. Pasti ini akan kita disentil atau kita akan disepak. Karena apa? Kita sudah dianggap sebagai seorang pegawai yang tidak memberikan kontribusi dan hanya merugikan sebuah institusi itu. Nah, oleh karena itu, saudara sudah mulai harus berpikir, saya ini masuk golongan sumber daya yang mana? Tentunya dalam 4 kotak yang menjadi bagian yang sangat penting adalah saudara harus merasa bahwa saudara punya kemampuan yang mau bekerja. Inilah orang yang mampu tapi tidak mau ada, orang yang tidak mampu dan tidak mau ada, orang yang memang tidak mampu tapi mau bekerja. Ini juga sesuatu yang diharapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bagi saudara pada saat awal saudara mengadaptasikan diri di lingkungan kerja yang baru. Untuk itu, saudara-saudara semuanya, kami memiliki satu amanah begitu ya, pesan lah. Tetaplah saudara bekerja secara profesional dan secara profesional itu tentunya saudara mampu memberikan pelayanan yang prima. Nah, bagaimana profesional itu? Sudah sering kita dengar apa itu profesional. Sebuah kata-kata profesional itu mudah banget dikatakan, mudah sekali disampaikan. Nah, profesional itu orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Artinya apa di sini? Kita dianggap profesional itu mempunyai keahlian dan memang terampil. Nah, ini kita semua punya enggak itu? Kalau hanya sekolah ini penyempurna daripada saya enggak mendapatkan pendidikan, tapi tanpa ada lulusan yang memiliki komitmen terhadap keterampilan yang harus dimiliki, tentunya ini juga akan mengancam pada diri kita semua. Nah, selain profesional, kita juga harus memikirkan bagaimana setelah saya nanti bekerja, mampu memberikan suatu pelayanan yang prima. Sistem manajemen yang dilakukan untuk mencapai solusi permasalahan yang akan kita berikan sebagai satu orang pelanggan, kepuasan pelanggan, kemudian perasaan senang pada pelanggan,
penciptaan suasana kerja yang menyenangkan, bisnis tetap menguntungkan. Inilah yang nantinya harus menjadi bagian, karena kita akan menjadi orang yang akan masuk di kategori wajib tadi karena akan dicari dalam partner pekerjaan yang mungkin nanti bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, berpikirlah nantinya pelayanan prima ini adalah menjadi bagian yang harus saudara lakukan. Karena apa? Dalam pelayanan prima itu, kita bisa memberikan kepada pengguna produk jasa customer yang betul-betul mereka butuhkan dan mereka inginkan, bukan sekedar memberikan apa yang kita pikirkan tentang dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu, partnership disinilah sangat penting, bagaimana kita memikirkan bukan diri kita tetapi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini bukan bapak-bapak ya, anak-anak ya masih, dan mungkin ada sebagian yang sudah menjadi bapak, mungkin ada karena yang kelas unfluent ya. Oleh karena itu, kita semua coba cenderung merasa paling penting kadang-kala ini menjadi sesuatu hal yang kadang-kala kita menjadi sombong dan menjadi angkuh ataupun menjadi egois. Karena apa? Merasa yang paling penting ini saya, karena saya struktural. Nah, yang dokter, perawat, bidan merasa saya ini penopang utama di rumah sakit. Sehingga kalau nggak ada saya nih, bubar nih. Ini juga saya kira bisa mogok. Semuanya menjadi hal yang sangat penting. Bagian keuangan, kalau duit tidak diurusi, siapa yang memberi gaji? Pejabat, pegawai tidak terima gaji. Cleaning service, jangan dianggap sepele. Kalau rumah sakit tidak dibersihkan dan menjadi kotor, maka tidak ada pengunjung yang mau datang. Ini juga semuanya menjadi merasa terpenting, bukan satu dua, tapi sudah menjadi satu tim yang harus dirasakan bersama. Untuk itu mudah sekali, saudara tetap harus memberikan perwujudan di dalam pelayanan prima ini. Ada satu singkatan yang mudah sekali diingat, tamu kita. Tersenyum ramah, aku terima sebagai mitra terhormat, melayani dengan ikhlas, usaha untuk cepat tanggap, ya, komunikasi yang indah, inisiatif untuk mengatasi masalah, tekun dan sabar dalam melayani, antar dan dampingi mereka menuju kesuksesan sampai pada tujuan yang ingin diharapkan, termasuk dalam pelayanan kepada klien, kepada pasien, dan kepada semua orang. Nah, dasar-dasar Qur'ani yang menjadi aktualisasi spirit saudara semuanya. Coba saudara akan menjadi seorang pegawai. Saudara, saya kira semua ingin bekerja setelah lulus ini. Apa yang harus Anda lakukan? Saya berpikir sebuah etos kerja ini sangat penting. Apa yang harus saya siapkan? Kerja itu adalah ibadah. Itu sudah diniatkan. Saya bekerja ini adalah ibadah. Allah yang akan memberikan perhitungan. Kerja adalah rahmah. Kerja adalah amanah. Nah, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai di dalam etos kerja ini nanti, saudara akan bisa bekerja dengan rasa cinta. Cinta itu walaupun pahit dirasa manis. Artinya, semua yang menjadi penghalang, semua yang menyusahkan, yang membuat berat bagi diri kita, kadangkala karena kita cinta dengan pekerjaan itu, kita dengan rasa pikiran, hati, keterampilan, sehingga kita mampu menampilkan secara excellent di dalam kehidupan kita di dalam tempat kerja nanti. Nah, oleh karenanya, saat bekerja, saudara harus selalu meningkatkan kualitas, dikelola secara profesional, manajemen yang baik harus diatur, mengelola dengan jujur, sepenuh hati, bekerja sama dengan kebaikan, dan senantiasa berpikir nilai-nilai ketakwaan ini harus menjadi bagian yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita nanti. Saudara-saudara yang berbahagia,
ya, tentunya saudara akan melihat karena saudara lulusan dari UNISA, UNISA Aisyah Muhammadiyah. Ada pedoman-pedoman kalau saudara nanti mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan Aisyah Muhammadiyah. Dari keteguhan dengan berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga mewujudkan atau bisa terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan inilah yang akan menjadi hal yang akan ditempuh di dalam kehidupan bagi warga Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, oleh karena itu, Pak Kiai Ahmad Dahlan, Pak Kiai Ahmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah, itu memberikan satu komitmen terhadap pendirian saat itu bukan sekedar untuk memperbanyak di dalam sekolah, perguruan tinggi, dan bukan sekedar untuk memperbanyak rumah sakit, balai pengobatan. Namun beliau punya hal-hal yang ingin dicapai, yaitu antara lain beliau ingin mengharapkan bahwa bagaimana Muhammadiyah ini masih tetap tegak dan terjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia ini nanti dapat mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, berjalan menurut garis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang mendasar sehingga nantinya saudara bisa meyakini mana yang benar, mana yang baik, mana yang menurut hati nurani kita di dalam mengemban menjadi bagian dari Muhammadiyah dan Aisyah ini, tentunya kita dinilai dari apa kebenaran yang ada di dalam Muhammadiyah dan Aisyah ini. Rujukannya dan juga termasuk hal-hal lain yang menjadi ajaran-ajaran yang diprogramkan di dalam kegiatan-kegiatan Aisyah dan Muhammadiyah. Saudara-saudara, kembali lagi, peran saudara, maaf, yang terutama di pelayanan. Ya, saudara nanti akan menjadi pelayan. Saudara bagian dari pelayanan ini adalah care provider, edukator, manajer, komunikator, dan community leader. Jadi bagaimana saudara nanti di dalam care provider mampu melaksanakan pelayanan, menjadi pendidik, menjadi pengelola, menjadi agen perubahan, dan menjadi penggerak peran serta masyarakat dalam melakukan pemberdayaan, termasuk pemberdayaan perempuan. Tidak kalah pentingnya bahwa di dalam pemberdayaan ini juga, ya, tentunya saudara akan menjadi seorang pemimpin. Menggerakkan masyarakat itu salah satunya adalah cirinya adalah ada satu kepemimpinan yang mampu menggerakkan. Sifat-sifat kepemimpinan ini antara lain nanti saudara bisa mengembangkan semangat pencerahan, pembaharuan, pembebasan, pemberdayaan, kesetaraan, dan nilai-nilai visioner yang saudara emban selama saudara mendapatkan ilmu pengetahuan di UNISA ini nanti. Termasuk juga saudara tentunya ada satu nilai kompetensi yang menjadi salah satu indikator lulusan ini harus memiliki satu kompetensi. Sifat kompetensi tidak lepas dengan karakter. Sehingga di sini ada satu ayat di dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 26. Pada saat itu ada pernyataan begini. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dua hal. Kuat berarti dia punya kemampuan, kompetensi. Dan dipercaya berarti nilai-nilai kejujuran menjadi nilai ciri karakter. Inilah yang sangat akan membedakan sebuah
kondisi kita lulusan dari UNISA ini ada dua yang sangat mendasar, yaitu berkarakter dan memiliki kompetensi. Nah, ada hal-hal yang tadi dikatakan bahwa di dalam pekerjaan itu ada nilai-nilai rahmah, ada nilai-nilai musyawarah. Nah, dalam hal ini tentunya Allah juga menyukai orang-orang yang bertawakal karena bagaimana dia dalam kondisi yang dinyatakan rahmat tadi adalah Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini yang sangat mendasari. Saudara-saudara semuanya, sebagai sebuah lulusan, saudara harus memiliki profil kader Aisyah maupun profil kader Muhammadiyah. Bisa dilihat nilai keimanan, ya, bagaimana keteguhan dan iman dan takwa, norma agama, keyakinan, siap dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada kemajuan, berkemampuan sebagai subjek dakwah, selalu siap berperan sebagai pelaku perubahan bagi organisasi. Ini bagian-bagian yang mungkin bisa dilakukan sebagai salah satu bagaimana kita mengemban sebagai seorang kader. Nah, di dalam kader kader persyarikatan ada hal yang bisa menjadi pedoman, yaitu PHIWM. Ada pedoman hidup Islam bagi warga Aisyah Muhammadiyah. Ini menjadi cerminan kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam PHIWM inilah ada seperangkat nilai dan norma-norma Islami yang bisa diikuti bagi kita semuanya. Saudara-saudara semua, tentunya saudara akan mengemban sebagai sebuah pekerjaan Anda adalah sebuah profesi, sehingga di PHIWM ini ada kehidupan profesi yang bisa saudara rujuk. Melihat dari surat Al-Qasas, bisa di An-Nahl, ya, dan Al-Mu'minun, nanti bisa kajian pada surat An-Nisa, Ali Imran, Ibrahim, Al-Baqarah, ya, ada banyak yang bisa kita ikuti. Kemudian juga di dalam surat-surat yang lain nanti bisa dibaca, karena itu semua adalah pembuktian bahwa di dalam perintah Allah, di dalam petunjuk-petunjuk di Quran itu akan mengantarkan bagaimana kehidupan profesi di dalam sepenuh hati kejujuran mewujudkan nilai-nilai ibadah di dalam kekhalifahan di muka bumi ini yang senantiasa akan mengantarkan diri kita. Termasuk akhlak profesi, ya, nanti ada di dalam bidang pekerjaan apa yang harus dilakukan, akhlak di dalam menjalankan profesi, kemudian juga di dalam kita mengemban sebuah akhlak dalam memilih menjalankan profesi, menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, kemudian juga bagaimana praktek-praktek yang harus kita jauhkan, antara lain korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil yang lainnya, dan yang memungkinkan bisa menghancurkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan kita semuanya. Termasuk nanti bagaimana kita tetap menjaga kunci. Ya, ada 6 kunci di dalam kompetensi ini nanti, ya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana nilai-nilai profesional ini tetap kita jaga, pengetahuan yang mendasari kepada nilai-nilai profesional, leadership, team function, dan negosiasi untuk menghindari konflik-konflik resolusi yang ada. Oleh karena itu, saudara, kembali lagi Aisyah, ini tidak hanya berpikir untuk kalangan atas, tapi kalau saudara nanti akan bergabung dengan Aisyah, melakukan kegiatan-kegiatan bersama Aisyah, menuju
bagaimana Aisyah berkembang dan memajukan masyarakat Indonesia ini dan masyarakat yang ada di bagian dunia juga dari lingkungan yang sangat sederhana, ya, dari akar rumput, dari suatu wilayah yang sangat-sangat terperosok di akar rumput itu sampai dengan kemungkinan kita bisa bekerja di rumah sakit, layanan apa yang bisa kita berikan, peran kita di panti, peran kita di suatu yayasan yang atau bukan yayasan ya, mungkin di panti asuhan, panti jompo dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Aisyah di dalam kegiatan-kegiatannya kemasyarakatan dan untuk kemaslahatan ini. Termasuk harapan kami, saudara lulusan Universitas Aisyah Yogyakarta, bagaimana tetap mampu mengaktualisasikan spirit profesional Qurani di dalam dunia kerja nanti, dan saudara tetap harus menjadi bagian alma mater yang mencintai dan tetap senantiasa di dalam kegiatan-kegiatan kemaslahatan untuk bekerja bersama untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia ini. Terima kasih, semoga saudara sukses dan selamat untuk memasuki dunia kerja dan saudara akan menjadi bagian orang yang menjadi penggerak di Aisyah dan Muhammadiyah melalui pekerjaan saudara dimanapun saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.